Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Capek nggak sih kalian denger kata paling? HP flagship zaman sekarang itu kayak anak kuliahan yang lagi pamer IPK, kompetitif, berisik, dan kerasanya lebay gitu. Oppo Find X9 ini beda. Dia nggak ikutin lomba teriak-teriak IPK-nya tinggi atau nilai-nilainya tinggi. Dia datang dengan vibe profesional, desainnya rapi, finishingnya matte, dan dia bawa nama besar Hasselblad nih di sini. Ini adalah HP yang rasanya udah lulus S2, punya kerjaan tetap dan bayar pajak tepat waktu. Tapi pertanyaannya simple nih, apakah dewasa berarti menyenangkan? Apakah build quality tank dan kamera natural itu cukup untuk mengalahkan monster-monster di luar sana yang speknya juga lebih tinggi? Mari kita bedah. Oke, feel di tangan ini kerasanya premium banget. Nggak ada keraguan. Dia di bagian belakang itu pakai lapisan Gorilla 7i Matte. Jadi ini rasanya enak disentuh gitu, halus, tapi dia licinnya minta ampun. Ini HP kalau nggak dipakein casing bawaan, gua rasa bakal sering banget jatuh. Yang akhirnya ya kita jadi ngetes juga sih kualitasnya, build quality-nya. Untungnya Oppo juga sadar kalau HP-nya ini licin, jadi dia kasih case bawaan di box-nya. Nah, ini dia case bawaannya. Bisa kalian lihat sendiri, case bawaannya tuh matching ya. Dia ini disebutnya warnanya velvet red lah, atau ya udah warna merah. Kalau case-nya juga warna merah. Varian lainnya yang ada warna hitam sama warna lain itu juga pakai case yang warnanya itu serasi gitu. Terus juga kalau kalian lihat ini ada sedikit perbedaan dibanding pendahulunya dulu, Oppo Find X8 yang modul kamera itu biasanya kan bulat ya, sebelum-sebelumnya X8 sama X7. Nah, sekarang ini dia pakai modul kamera kotak gini. Ya ini normal, nggak kayak modul-modul generasi dulu lah, yang gede-gede banget, rasanya kayak kompor gitu, kompor induksi. Di samping itu dia juga ada snap key, tombol custom yang bisa dipakai buat kamera, mode hening, terus juga terserah kalian lah, kalian bisa kustomisasi sendiri sesuai keinginan kalian. Yang bikin gue geleng-geleng kepala nih, IP ratingnya. Dia nggak cuma ngantongin IP68, tapi dia juga ngantongin IP66 dan IP69. Jadi dia tahan air, tahan semprotan kencang, terus tahan air suhu tinggi bertekanan. Oppo ini smartphone atau kapal selam buat misi di Antartika ya. Ini overkill banget dan gue suka. Nah, kalau ngomongin soal desainnya ini punya ketipisan di 7,99 mm, terus beratnya juga 203 gram. Nyaman dipegang, tapi ya gitu, kalian wajib pakai case. Beralih ke bagian layar, sekarang dia punya panel layar berukuran 6,59 inci, pakai Pro HDR OLED, resolusinya itu 1,5K. Ini cantik banget kalau misalnya kita pakai buat nonton konten. Nah, kecerahannya juga itu ada di 3600 nit. Memang bukan yang paling tinggi ya di kelasan ini, tapi dia udah cukup memadai saat dipakai di luar ruangan gitu. Jadi dipakai di luar ruangan terik juga masih oke, layarnya juga masih jelas. Untuk cakupan warnanya dia pakai DCI-P3 dan juga udah ngedukung XDR10+. Alhasil kalau nonton Netflix atau YouTube dia memanjakan mata banget. Jadi kalian bisa pakai HP ini untuk kebutuhan multimedia kalian. Soal refresh rate, HP ini udah ngedukung refresh rate 120Hz adaptif. Mulus, tapi ini bukan panel LTPO, jadi dia tuh nggak bisa sampai 1Hz. Sebagai flagship di tahun 2025, gua rasa ini agak sedikit kekurangan ya, yang mana flagship lain juga udah ngedukung panel LTPO. Tapi walaupun begitu, mereka juga bilang dia punya algoritma cerdas buat bikin HP-nya hemat daya. Itu kayaknya cuma alih-alih aja biar bilang HP ini bukan LTPO, pakai bahasa kerennya gitulah. Lalu soal audio, speakernya ini terasa jernih, punya clarity yang oke, bassnya juga oke, treble mid-nya enak dipakai buat dengerin lagu. Tapi ada rasa yang agak kurang gitu menurut gua. Buat audionya dia kerasa kurang nendang, kayak nonton konser rock atau konser metal gitu, tapi pakai earplug gitu, kayak kurang joss gitu. Jadi buat HP yang udah di kelas flagship ini, gue rasa speakernya perlu ditingkatin lagi biar lebih menggelegar gitu. Nggak cuma clarity-nya oke, tapi punya suara yang kenceng juga gitu. Beralih ke bagian dapur pacu, kalian pasti penasaran ya, karena ini flagship, apakah dia pakai chipset Sinaga? Ternyata dia nggak pakai chipset Naga, dia itu pakai MediaTek Dimensity 9500. Kalau bisa dibilang sih ini HP pertama di Indonesia yang pakai MediaTek Dimensity 9500. Kalau gue saran mungkin kalian bisa koreksi juga di kolom komentar ya. Skor Antutunya sendiri di unit yang gue pakai ini dia nembus sampai 2,8 jutaan. Walaupun HP ini belum nyampe skor 3 jutaan, tapi
Ini bukan buat pamer-pameran skor aja, bukan yang paling tinggi. Dia itu dipakai buat main game, itu terasanya smooth banget. Mau main game kayak Mobile Legends, PUBG, sampai Genshin Impact. Dia bisa jalan di settingan rata kanan, terus 60 fps. Nah, beberapa game kayak Mobile Legends dan PUBG itu dia udah punya settingan di atas 60 fps. Sejam main gimana rasanya? Gua rasa masih aman ya. Selama gue pakai belum ada panas berlebih. Ini semua berkat sistem pendingin Oppo Trinity Engine yang ternyata bukan nama keren-kerenan doang, tapi ini beneran punya kinerja nyata, bikin HP-nya lebih adem gitu. Jadi soal performa pelajarannya itu kita nggak boleh sombong-sombongan tentang benchmark ya, kayak skor Antutu yang tinggi, tapi yang penting bisa multitasking, bisa buka berbagai aplikasi tanpa harus worry aplikasinya ke close atau force close seperti itu, atau ngadet-ngadet like gitulah. Sekarang ke bagian yang terasa paling mewah, paling mahal dari Oppo Find X9 ini. Ini di sini ada logo Hasselblad, bisa kalian lihat sendiri. Walaupun logonya kecil, tapi itu sangat berarti banget buat HP ini. Logo mahal ini bikin HP-nya terasa kayak menjanjikan dia punya hasil foto yang oke gitu, yang bagus. Nah, kalau buat hasil fotonya sendiri, fotonya punya warna yang natural dan tone realistis, tapi dia agak sedikit warm gitu ya, jadi warnanya agak anget-anget gitu. Bukan foto yang gonjreng-gonjreng yang bikin rumput kelihatan jadi kayak warna hijau stabilo gitu guys. Nah, buat spesifikasinya, dia itu punya 3 kamera dengan resolusi 50 megapiksel. Kamera utamanya dia pakai sensor Sony LYT 808, ini udah juara banget. Terus detailnya dapet, dynamic range-nya luas, warnanya ya khas Hasselblad gitu, berkarakter. Buat kamera telefotonya, dia udah ngedukung telefoto 3 kali optical zoom. Buat hasilnya sangat bagus, detailnya terjaga, OIS-nya juga bekerja dengan efektif. Buat foto portrait jarak dekat, ini hasilnya udah menurut gue udah bagus banget, jadi kalian bisa bikin foto dramatis dengan bokeh yang bagus gitu. Tapi sayangnya buat ultra wide-nya walaupun 50 megapiksel, dia kalau di kondisi cahaya agak gelap gitu ataupun malam hari, kualitasnya agak sedikit berkurang. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat lebih detailnya, dia itu kalau di zoom detailnya pecah, kurang tajam dibandingin 2 lensa lainnya. Jadi kenapa nih Oppo nih? Buat HP yang non pro-nya, kamera ultra wide-nya tuh kayak berasa dianaktirikan. Jadi mungkin di seri selanjutnya itu bisa ditingkatkan. Tapi kalau buat perekaman videonya, dia udah mendukung video 4K 120 fps. Alhasil, video yang dihasilkan itu terasa sangat mulus, terus juga kualitasnya bagus, tajam, detail. Terus juga buat OIS sama IIS-nya itu bikin video makin stabil, terus juga kalau buat konten itu terasa aman. Asal jangan sering-sering pakai ultrawide lah, kualitasnya pecah gitu. Nah, jadi kalian kalau misalnya mau bikin konten, mungkin jangan pakai kamera 0,5-nya gitu, jadi pakai kamera utamanya aja gitu. Selama gua nge-review Oppo Find X9 ini, gue bisa bilang baterainya ini luar biasa. Dan di dalam box kita udah dapet chargernya. Ya, chargernya itu SuperVOOC 80 watt. Selama dipakai seharian, buat foto-foto, media sosial, gaming sesekali, buat kerja, nah itu pas malam baru dia minta dicas. Jadi gambarnya gini, gue pakai HP ini dari pagi jam 9 itu 100%, terus pas malam sekitar jam 7 baterainya masih bisa awet di 40% atau 30%-an, tergantung penggunaan, tapi seringnya sih di 30% ya, kalau karena gue sering main game gitu. Jadi ini HP flagship yang baterainya nggak bikin kita cemas, kita bisa pakai seharian, terus juga dia ngecasnya itu cepet karena udah ngedukung SuperVOOC 80 watt. HP ini pakai software khas Oppo yaitu ColorOS 16 dengan Android 16. Ini semua udah versi terbaru, mau dari UI-nya sampai versi Android-nya. Terus juga dia ini yang gue salutin, dia ini minim bloatware. Nggak kayak HP-HP sebelah gitulah. HP ini dia minim bloatware, pokoknya kalian ingetin ya. Minim bloatware bukan berarti nggak ada, masih ada beberapa aplikasi yang langsung terinstall di ini, misalnya kayak Netflix, terus Spotify. Jadi ya itu juga aplikasi bisa kalian langsung pakai kan, biasanya kalian dengerin lagu pakai Spotify, mungkin nonton film pakai Netflix. Nah, buat sistem operasinya terasa ringan, responsif. Dia juga udah punya fitur AI Mindspace yang bikin buat ngerangkum catatan. Ini sebenarnya aplikasi mungkin kadang orang nggak aware sama aplikasi ini atau fitur ini, tapi buat gua fitur ini cukup berguna, bukan sekedar gimmick aja. Selain itu dia juga udah pakai fingerprint ultrasonic yang terasa sangat cepet banget, responsif. Ini udah OS Dewa, terus juga fitur-fiturnya terasa nyaman dipakai. Jadi Sobat Telset, kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Oppo Find X9 ini terasa dewasa tapi membosankan? Jawabannya enggak. Dia dewasa yang bisa diandalkan. Ini bukan HP untuk kalian yang hobi pamer skor Antutu di tongkrongan.
Ini HP yang bisa kalian pakai untuk kerja secara reliable. Nah, jadi untuk kalian yang butuh HP untuk kerja, terus juga baterai awet, kamera oke, performa juga kenceng, ini mungkin jawabannya. Tapi perlu sedikit catatan nih ya, yang itu speakernya agak kurang nendang dan kamera ultrawide-nya yang tidak punya detail sebagus kamera utamanya. Tapi kelebihannya nutupin kekurangan-kekurangan itu. Build quality-nya setara tank, amfibi gitu. Dia udah pakai IP69, terus layarnya udah super terang. Performanya stabil, OS-nya bersih. Nah, baterainya awet, kamera utamanya bisa diandelin, sama kamera telefotonya juga, yang punya karakter khas Hasselblad. Jadi bisa dibilang Oppo Find X9 ini paket HP yang sangat imbang gitu, balance gitu. Bisa disimpulin kalau Oppo Find X9 ini adalah flagship yang selesai dengan drama adu spek dan fokus untuk memberikan user experience yang konsisten. Jadi jika kalian yang cari HP flagship yang tenang, kuat, dan profesional, ini adalah salah satu pilihan terbaik tahun ini. Jadi gimana menurut kalian? Apakah keseimbangan itu penting? Atau lebih penting skor Antutu yang tinggi atau poin-poinan yang lebih tinggi? Terus juga kalian tim apa nih? Tim Dimensity atau tim Snapdragon? Jelas HP ini pakai Dimensity 9500. Tulis opini kalian di kolom komentar. Seperti biasa, gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!